sambutan ataupun semacam arahan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sebenarnya di dalam program kegiatan Perpustakaan Kabupaten Bone ini memang sudah diprogramkan kegiatan seperti ini, tetapi karena adanya COVID-19 sehingga seluruh kegiatan yang ada di seluruh dinas yang ada di Bone itu dipangkas dan anggarannya dibawa untuk digunakan di COVID. Kegiatan ini seperti inilah yang kita lakukan, tapi saya kira kegiatan ini yang kita lakukan hari ini tidak mengurangi apa yang ingin kita capai. Diundang perwakilan dari SD 10 Impres 1073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Ramli, asal sekolah UPT SD Impres 1073 Bajue, Kabupaten Bone. Saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Lamelong. Cerita ini saya ambil dari buku Sejarah Kerajaan Tanah Bone yang ditulis oleh almarhum Andi Paloge. Kita kenal itu Lamelong? Tidak. Begini ceritanya. Lamelong atau yang dikenal dengan Kajo Lanidong adalah penasihat Raja Bone yang ke-6 dan ke-7. Karena terkenal dengan kebijaksanaannya, dengan kecerdasannya. Alkisah dengan terkenal dengan kepandalannya menjawab teka-teki, Lamelong dipanggil menghadap ke sang Raja Bone untuk diberikan suatu pekerjaan yang amat sulit dikerjakan. Sesampainya di kerajaan dan bertemu sang raja, maka diberikanlah tugas itu kepada Lamelong. Raja berkata, "Oh Lamelong, tahukah engkau apa gerangan saya memanggilmu ke istana ini?" Lamelong menjawab, "Kabeh Puang, saya tidak tahu apa gerangan saya dipanggil ke istana ini." Raja berkata, "Begini Lamelong, saya ingin memberimu pekerjaan." Lamelong berkata, "Pekerjaan apa yang akan raja berikan kepadaku?" Raja menjawab, "Carikan saya 100 orang buta dalam semalam di satu kampung." Lamelong menjawab, "Baik Puang, saya akan mencari 100 orang buta dalam semalam di satu kampung." Malam pun tiba. Lamelong bergegas mengambil sebatang bambu tanpa membuka daunnya. Keesokan paginya, Lamelong mengarak sebatang bambu di tengah kampung. Warga pun heran dan bertanya, "Oh Lamelong, apa yang kita bawa itu?" "Oh Lamelong, agak tumuran ren." "Oh Lamelong, agak tumu tiwi." Lamelong mengumpulkan 100 orang yang bertanya, lalu membawanya ke istana. Lamelong berkata, "Tabe Puang, saya menepati janji membawa 100 orang buta." Raja berkata, "Mana ke orang-orang itu Lamelong?" Lamelong pun memanggil 100 orang buta itu. "Masuki, masuki." Raja pun memeriksa orang-orang itu. Dengan geramnya, Raja memanggil Lamelong.
Namelong menjelaskan dengan tersenyum. Tapi Puang, begini Puangku. Jelas-jelas saya mengarap sebatang bambu di siang bolong. Mereka masih bertanya, apa yang kuarap itu Namelong? Jadi, saya menganggap mereka semua buta yang mulia. Raja menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh pintar dan cerdik dirimu itu Lamelong. Demikianlah kisah kecerdikan Lamelong yang tidak pernah kehabisan akal. Karena kecerdikannya, beliau dijuluki Abu Nawasnya orang Bone. Sebagai pesan moral, marilah kita rajin belajar, jangan berputus asa, dan tidak menyanyiakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisan Yadin dari SD Negeri 1 Watampone. Ingin menceritakan kisah Raja pertama Bone. Semoga saya tidak kena kutuk. Semoga saya tidak binasa. Dan semoga saya tidak kena tulang karena menyebut nama-nama raja terdahulu. Para bulu balan yang mulia, berdirinya saya di sini ingin meminta maaf karena menyebut nama-nama raja terdahulu. Konon katanya semua raja-raja terdahulu telah menghilang. Tiada lagi yang disebut raja. Manusia bagaikan ikan yang saling memangsa satu sama lain. Manusia diperjualbelikan dan hidup dengan kesengsaraan. 7 tahun lamanya tiada raja yang memimpin. Awal mula ada raja, yaitu pada suatu hari guntur dan petir bergemuruh. Bom! 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 Dan disertai gempa bumi yang sangat dahsyat. Sepekan kemudian, guntur dan petir juga gempa mulai meredam. Dan di sana tampaklah seseorang yang memakai pakaian serba putih. Dia disebut Tomanurung oleh orang-orang karena ia turun dari langit. Warga pun ingin bermusyawarah dengannya dan mereka sepakat untuk pergi bersama-sama. Sesampainya warga di sana, ia mengatakan, "Kasihanilah kami. Tinggallah engkau di negeri ini, jangan menghilang lagi. Perintahmu kami laksanakan, walaupun itu anak dan istri kami. Kalau engkau tidak suka, kami pun demikian." Tomanurung pun berkata, "Baik sekali ucapan kamu. Tapi maksud kedatangan saya di sini ingin mengatakan, bagaimana saya bisa menjadi raja? Saya saja hanya seorang hamba. Kalau engkau mau mengangkat seorang raja, angkatlah tuan hamba." Warga pun bertanya, "Bagaimana kami bisa menjadikannya raja? Kami pun tidak pernah melihatnya." Tomanurung pun berkata, "Kalau kalian tidak percaya, akan buktikan." Setelah di tengah jalan, guntur dan petir kembali satiannya. Dor, dor, dor. Terdapatlah Tomanurung duduk di atas batu yang datar. Dan datanglah 3 hamba mengiringnya. Yang pertama memayunginya, dan yang kedua mengipasinya, dan yang ketiga membawa tempat sirih. Ia mengatakan, "Engkau datang, Tomatua?" Tomatuanya pun berkata, "Iya tuan." Setelah itu warga pun langsung mendekat ke Tomanurung tersebut. Ia mengatakan, "Tinggallah di sini, jangan menghilang lagi. Engkaulah tuan di negeri ini.
Tetapi permintaanmu kami jalani, walaupun itu anak dan istri kami. Kalau engkau tidak menyukainya, kami pun demikian. Andalkan engkau tinggal di sini. Tomanurung itu pun berkata, apakah kalian tidak berkata-kata dusta? Setelah itu terjadilah perjanjian antara warga dan Tomanurung tersebut. Dibawalah Tomanurung pindah ke Bone. Ia menjadi raja pertamanya Bone. Ia dibangunkan sebuah istana besar, dan setelah jadi ia pun tinggal di sana. Tapi Tomanurungnya tidak dijuluki nama yang sebenarnya, hanya diberi gelar sesuai kemampuannya. Bila mana ia melihat sekumpulan orang penuh di lapangan, ia langsung mengetahuinya dengan akurat tanpa menghitungnya. Beliau pun menikah bersama Manurunge dari negeri Toro. Dari istrinya itu, ia memiliki anak yang bernama Laumase dan saudaranya lagi Ipat Tandrawali. Mereka 5 bersaudara. Setelah 4 windu memerintah, raja mengumpulkan warga-warga Tanah Bone dan ia mengatakan, "Duduklah dan salam sejahtera untuk kalian semua. Bahwa yang akan menggantikanku menjadi raja ialah anakku yang bernama Laumase." Warga pun setuju. Pada malam hari, guntur bergemuruh kembali. Dor, dor, dor. Raja Tomanurung dan istrinya tiba-tiba menghilang. Ternyata payung kerajaan dan tempat sirih juga ikut menghilang. Maka secepat-cepatnya Laumase dilantik menjadi raja. Tetapi Bone tidak memiliki payung kerajaan lagi. Sekian, terima kasih. Itulah tadi cerita Raja Bone yang pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri akhirnya menetapkan penilaian sebagai berikut. Peserta dengan nomor 01 dengan judul Cerita Lamelong, juri pertama memberikan nilai 816, juri kedua memberikan nilai 785, juri ketiga memberikan nilai 801. Dengan total nilai untuk peserta dengan nomor 01 adalah 2402. Tepuk tangan, Pak. Selanjutnya, peserta dengan nomor 02 dengan judul cerita Kisah Raja Bone Pertama. Juri pertama memberikan nilai 782, juri kedua memberikan nilai 776, dan juri ketiga memberikan nilai 758 dengan total nilai 2316. Sehingga akhirnya Dewan Juri memutuskan yang juara pertama adalah peserta dengan nomor 01 dengan judul cerita Lamelong. Terima kasih. Demikian surat keputusan kami buat dengan penuh pertanggung jawab dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Patang Pone 6 juri. Demikian hasil lomba dari Ketua Dewan Juri, dan selanjutnya penyerahan piala kepada pemenang. Semua juara 1-2 nih, karena kurang saja. Oke, nanti lain kali.